Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Baik. Sehat ya? Sehat. Sehat orang ngantuk? Sehat. Masih semangat ya? Siap. Sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, karena kita madrasah, kita umat Islam, kita ada di pesantren, maka kita berdoa dulu, gitu ya? Ya. Kita kelasnya mana ini? Kita kelasnya. Silakan dipimpin doa. Doa mulai. Pakai sapu lidi, dipukulkan ke bokong, sampai mati. Itu menurut pendapat kalian tadi disebut pembunuhan, begitu ya? Ya. Sekarang apakah pendapat kalian tadi itu benar seperti itu atau tidak? Tolong perhatikan, kita sekarang masuk pada penjelasan materi tentang pembunuhan di dalam agama Islam. Oke, pasang perhatian yang bagus. Dalam Islam, pembunuhan itu dibagi menjadi, ada yang sudah tahu? Dua apa tiga? Dibagi menjadi tiga. Yang pertama namanya pembunuhan sengaja. Ya, pembunuhan sengaja. Yang kedua namanya pembunuhan tidak sengaja, tapi sama-sama mati. Yang ketiga namanya pembunuhan tersalah atau salah sasaran. Tiga-tiganya itu korbannya mati. Sekarang apa perbedaan ketiga-tiganya ini? Masing-masing dari jenis pembunuhan 1, 2, dan 3. Yang pertama pembunuhan sengaja. Ini berarti ada niat dari pelaku memang ingin membunuh. Alat yang digunakannya pun alat yang bisa membunuh. Kira-kira yang bisa membunuh apa alatnya? Pisau, apa lagi? Pistol. Pistolnya anak-anak atau pistolnya tentara? Punya tentara dan polisi ya. Senapan ya. Terus kalau yang tidak membunuh seperti apa? Lidi dan seterusnya, itu bagian kedua nantinya. Jadi itu saya ulang sebentar saja. Pembunuhan sengaja itu berarti memang pelaku secara sengaja ingin membunuh dengan alat-alat yang bisa membunuh. Itu tergolong pembunuhan sengaja. Terus yang kedua, pembunuhan tidak sengaja atau serupa sengaja, sama-sama mati, tetapi pelakunya tidak niat membunuh. Kok bisa diketahui tidak niat membunuh? Karena yang dipukulkan bukan alat untuk membunuh. Contoh, si A memukul si B menggunakan sapu lidi. Nah, sapu lidi kan bukan alat membunuh ya. Si A memukul B, memukul bokongnya dengan sapu lidi. Ternyata si B mati. Ya, itu disebut pembunuhan juga, tapi kategorinya tidak sengaja. Jadi derajatnya beda antara pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Yang terakhir namanya pembunuhan serupa atau tersalah. Alatnya alat membunuh, tetapi dia tidak ada niat membunuh. Contoh kasusnya begini, kalian senang memburu binatang misalnya ya, sama pakai senapan. Setelah itu ada kancil, sama datang ke hutan, ada kancil, diarahkan senapannya pada kancil. Ketika pelatutnya sama pencet, ternyata kancilnya lari, pelurunya ngena pada orang di belakangnya kancil. Berarti kancilnya nggak kena, tapi kena orang, orangnya mati. Maka
maka itu namanya pembunuhan tersalah. Inginnya bunuh kacing tapi kena orang lain. Atau Salman menembakkan sesuatu, terus pelurunya nyasar. Misalnya Salman latihan tembak, ya ditembakkan pada tembok. Ternyata pelurunya setelah dari tembok berbalik kena pada orang. Itu namanya pembunuhan tersalah. Alatnya memang alat membunuh, tapi tidak ada niatan untuk membunuh. Itu ya. Jadi pembunuhan sengaja, serupa sengaja, dan pembunuhan tersalah. Bisa dipahami? Sekali ya. Ini materinya sanksi hukum ya. Jadi 3 jenis pembunuhan tadi nggak sama sanksi hukumnya. Pembunuhan yang sengaja itu hukumannya namanya kisos. Pernah dengar kata kisos? Ya. Gimana? Ghazali. Kisos itu di pembalasan serupa. Kalau pembunuhan dibalas dengan pembunuhan, itu namanya kisos. Korban jiwa dibalas dengan korban jiwa. Jadi pembunuh yang hukumannya itu dibunuh atau dikisos adalah pembunuhan jenis pertama, yaitu pembunuhan yang sengaja dengan alat yang memang bisa membunuh. Pembunuhan jenis kedua serupa sengaja dan pembunuhan yang tersalah itu hukumannya bukan kisos, tapi hukumannya hanya denda, ya. Cuma kategori yang dua yang serupa sengaja membunuh dengan bukan alat pembunuh itu dendanya agak berat, ya, dendanya agak berat. Kalau yang jenis ketiga pembunuhan yang salah, yang tersalah tadi itu dendanya ringan, itu ya. Jadi kalau kalian melihat kejadian pembunuhan tidak serta merta pembunuhnya itu dihukum kisos dengan cara dibunuh juga, tapi dilihat dulu apakah jenisnya yang nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3. Baik, sekarang kita kembali ke awal tadi. Tadi apa namanya, kawan si A mukul bokongnya si B, terus si B mati, mukulnya pakai sapu lidi. Itu jenis pembunuhan yang mana? Kedua ya. Apa namanya? Hukumannya seperti apa? Denda. Berat atau ringan? Berat ya. Baik. Nah, sudah ditutup. Nah, baik, itu penjelasan tentang pembunuhan tadi ya. Sekarang barangkali dari kalian ada yang belum dimengerti dari penjelasan saya tadi, silakan ditanyakan. Saya Ustaz. Oke, silakan. Gimana pertanyaannya? Apakah korban pembunuhan itu tidak dibedakan? Misalnya orang tua membunuh anaknya atau orang Islam membunuh orang kafir. Baik, saya simpan dulu ya pertanyaannya ya. Yang lain ada yang bertanya? Saya Ustaz. Oke, silakan. Ada orang naik sepeda motor dan nabrak tiang, Terus? mati. Iya. Apakah harus dikisos? Yang mati itu yang nabrak tadi. Iya. Berarti sendirian ya? Iya. Sama tiang gitu ya. Baik. Yang lain ada? Sudah, nggak ada? Hanya 2 itu ya. Baik, sekarang 2 pertanyaan dari temanmu itu. Coba bantu kalian pecahkan masalah itu dengan cara kalian membaca buku, mencari referensi dari buku-buku yang ada di perpustakaan ini. Jadi silakan kalian semuanya mencari buku untuk mencari jawaban tadi. Silakan dicari bukunya. Saya kasih waktu 10 menit.
Setelah kalian mencari jawaban dari buku-buku di perpustakaan, siapa yang sudah menemukan jawaban permasalahan nomor 1? Oke, silakan. Pertanyaannya tadi gimana? Apakah korban pembunuhan itu tidak dibedakan? Oke, silakan. Ya, silakan dijawab. Menurut saya, korban pembunuhan itu ada syaratnya, yaitu orang yang baik-baik dan darahnya terjaga. Ya. Kalau darahnya tidak terjaga, seperti pelaku zina muhson, pembunuhan, dan orang-orang yang murtad. Berarti gak usah dikisos gitu ya. Kalau yang korbannya itu orang yang zina muhson gitu. Ya. Oh, gitu ya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, siapa yang mau jawab? Saya Ustaz. Ya, silakan. Menurut saya tidak ada pelaku pembunuhan. Dalam kasus itu, Ya. gimana kasusnya tadi? Nabrak tiang, mengendara sepeda motor, nabrak sendiri, mati sendiri gitu ya? Itu jawabannya? Tidak ada pelaku pembunuhan. Tidak ada pelaku pembunuhan dalam kasus itu, berarti mati sendiri ya. Oke. Yang lain, apakah sepakat dengan jawaban dari dua teman tadi? Sepakat ya? Memang sepakat apa karena sudah bel? Enggak ya, memang sepakat ya. Baik. Baik, sekarang saya perjelas sedikit tentang tadi jawaban dari siapa? Saudara siapa namanya tadi? Iya. Baik, untuk menguji pemahaman kalian ya. Kalian perhatikan ini ada 4 gambar yang dipegang oleh kawanmu. Nih, yang pertama pensil ya, yang kedua senapan, yang ketiga keris, ya, nogo sosro ini ya, yang keempat pedang. Oke, di antara ini 4 alat ini, alat yang mana yang merupakan alat untuk membunuh dan mana alat yang tidak untuk membunuh? Silakan yang mau jawab. Iya, gambar yang mana? Pedang. Yang pedang. Oke, yang pedang Itu yang dipegang Ali itu Iya. membunuh, dapat membunuh. dapat membunuh. Terus Yang tidak membunuh, Iya. yang dipegang hikam, apa itu? pensil. Pensil. Ayo Mikael. Itu alat-alat itu yang membunuh yang mana, yang tidak yang mana? Yang membunuh yang dipegang Soleh, Apa itu alatnya namanya? namanya keris, Keris. Bisa membunuh ya. bisa, Terus yang tidak membunuh? dan tidak membunuh pensil, Pensil. Memangnya pensil itu untuk apa? untuk nulis. Oh, untuk nulis. Azrael silakan. Mana yang membunuh dan mana yang tidak membunuh alat itu? Senapan bisa membunuh, Senapan bisa membunuh. Terus yang dipegang hikam tidak bisa membunuh. tidak bisa membunuh. Gitu ya. Kalau ada orang membunuh pakai pensil, kisah apa enggak? Enggak kisah ya. Oke. Ada orang membunuh. Ini siapa namanya? Robi Isa. Ada orang membunuh pakai senapan, tapi senapannya dipukulkan, tidak ditembakkan. Kisah apa enggak? Enggak. Baik, terima kasih tadi sudah membantu saya menyajikan gambar pada kawan-kawannya ya. Tadi hampir seluruhnya sudah benar pendapatnya, berarti kalian sudah bisa memahami bab pembunuhan gitu ya. Cuma tadi pedang itu sudah jelas kalau dipedangkan gitu ya, itu sifatnya membunuh. Keris itu kalau ditusukkan itu sifatnya membunuh. Terus pensil itu ditusukkan, disabitkan atau ditembakkan, ini sifatnya tidak membunuh. Terus kalau senapan ini kalau disenapkan ya,
membunuh, tapi kalau dipukulkan ini bukan alat membunuh, gitu ya. Jadi tergantung penggunaannya, begitu ya. Baik, terima kasih. Waktu kita sudah habis. Seperti biasa, nanti pertemuan berikutnya kalian pelajari bab jinayat, subbab pembunuhan. Kita sudah selesai hari ini, nanti pelajari selanjutnya materi setelah pembunuhan, gitu ya, agar pertemuan berikutnya kita bisa langsung belajar dan langsung diskusi kalau bisa. Baiklah, sekarang terakhir kita masuk pada kesimpulan. Tolong bantu disimpulkan. Sopo iki? Ya. Iya, silakan. Kesimpulannya adalah pembunuhan dibagi menjadi 3. Yang Iya. pertama, pembunuhan sengaja, hukumannya kisos. Yang kedua, pembunuhan tidak sengaja, hukumannya denda berat. Yang ketiga, pembunuhan tersalah, hukumannya denda ringan. Baik, yang lain kesimpulannya sudah sama? Sama ya. Baik, terima kasih. Memang seperti itu ya kesimpulannya, itu sudah pas sekali. Sekarang mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang yang bisa dipetik dan berkembang di kemudian hari, sehingga kalian nanti menjadi kebanggaan orang tua masing-masing. Demikian, jika pembelajaran yang saya sampaikan tadi ternyata ada yang salah, maka kalian santai saja, diskusikan yang salah itu untuk dicarikan jawaban-jawaban yang lebih benar. Jadi jangan sungkan-sungkan, karena kunci belajar adalah bertanya. Demikian, terima kasih atas semangatnya siang hari ini.